Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Juri dalam persidangan Ryan Giggs dibebaskan pada hari Rabu setelah gagal memutuskan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan bintang Manchester United. Giggs telah diadili selama 4 minggu, tetapi setelah lebih dari 20 jam musyawarah, juri pengadilan mahkota yang terdiri dari 7 wanita dan 4 pria tidak mencapai vonis. Giggs berpotensi menghadapi persidangan baru. Dia telah didakwa dengan penyerangan dan penggunaan perilaku pemaksaan terhadap mantan pacarnya. Dia telah membantah semua tuduhan. Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, mengkritik penggunaan VAR di Liga Inggris pasca Spurs diimbangi West Ham 1-1. Ada sebuah tragedi menarik yang tersaji dalam laga tersebut, yakni berubahnya keputusan wasit soal penalti untuk tim tamu pada menit ke-12. Kala itu, bola hasil tandukan Harry Kane di dalam kotak penalti terlihat mengenai tangan Aaron Cresswell. Akibatnya, wasit memutuskan penalti untuk Tottenham. Tidak lama kemudian, keputusan itu dianulir setelah wasit meninjau VAR. Usai pertandingan, Conte menyebut berubahnya keputusan wasit Peter Banks soal penalti setelah melihat VAR adalah hal yang sangat aneh. James Rodriguez terpincut menjalani periode kedua di Spanyol menyusul kedatangan Cavani dari Manchester United dengan status bebas transfer. James sembari berseloroh mengatakan ia rela berjalan kaki dari Qatar ke Valencia untuk bergabung dengan klub asal La Liga tersebut. James terikat kontrak dengan Al Rayyan hingga Juni 2024, tapi mantan gelandang Real Madrid itu mengaku tertarik bergabung bersama rekrutan baru Valencia, yakni Edinson Cavani. Bintang Swedia Alexander Isak resmi berseragam Newcastle United. Ada kabar jika Isak sempat menolak bergabung Manchester United. Isak menolakkan segabung setan merah karena menuruti nasihat Agega yang dikatakan bermain di Newcastle lebih menjamin tempat bermain yang banyak. Respon Isak itulah yang membuat Manchester United akhirnya mundur teratur dari perburuan pemilik 37 caps bersama timnas Swedia. Miralem Pjanic diincar klub Arab Saudi. Namun pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, kabarnya masih berharap agar Miralem Pjanic bertahan di Camp Nou meskipun sang gelandang belum mendapatkan menit bermain musim ini. Menurut klaim dari Football Espada, Pjanic berhasil meyakinkan Xavi selama tampil di laga-laga pramusim bahwa dirinya bisa digunakan untuk klub Blaugrana. Dilansir dari ESPN, striker tim nasional pria AS, Ricardo Pepi telah bergabung dengan klub Eredivisie Belanda, Groningen, dengan status pinjaman selama 1 musim dari Augsburg. Kesepakatan tersebut tidak termasuk opsi pembelian di akhir musim. Pepi dipinjamkan ke Groningen karena di Augsburg ia jarang mendapatkan menit bermain. Musim ini saja ia baru bermain selama 93 menit di Bundesliga. Hasil buruk kembali didapatkan Aston Villa pada lanjutan Premier League 2022-2023 saat berjumpa Arsenal. Steven Gerrard sebagai manajer menyadari betul bahwa kini posisinya tidak aman dan mungkin dipecat. Sebagai informasi, kekalahan dari Arsenal merupakan kekalahan keempat yang diderita Aston Villa pada 5 laga awal Premier League musim ini. Mereka hanya sekali menang, yakni ketika berjumpa Everton. Thomas Tuchel kembali dihukum FA. Manajer Chelsea itu didenda ratusan juta rupiah karena komentarnya terkait wasit yang memimpin laga melawan Tottenham Hotspur. Kala itu, saking kecewanya, Tuchel merasa Taylor tidak usah lagi ditugaskan memimpin pertandingan Chelsea. FA kemudian melakukan penyelidikan sebelum mengambil tindakan terhadap Tuchel. Hasilnya, Tuchel dinilai telah melakukan perilaku tidak pantas, sehingga dijatuhi denda sebesar 20.000 pounds atau sekitar 345 juta rupiah. Everton kabarnya sudah sepakat memboyong gelandang muda James Garner dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir media ternama Inggris Sky Sport, Everton menggelontorkan dana 15 juta pounds atau sekitar 259 miliar rupiah guna menggait gelandang tengah berusia 21 tahun itu dari setan merah. Pemain bernama lengkap James David Garner itu adalah produk akademi Manchester United. Penyerang asal Republik Ceko, Krzysztof Piątek akan kembali lagi bermain di Serie A musim ini. Laporan terbaru di Italia mengatakan jika striker Hertha Berlin tersebut akan bergabung ke Salernitana dengan status pinjaman hingga akhir musim. Piątek sebelumnya pernah membela 3 klub asal Italia di sepanjang karirnya,
yakni Genoa, AC Milan, serta Fiorentina. Manchester United raih hasil manis kala meladeni Leicester City di King Power Stadium Jumat dini hari tadi. MU berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0 berkat gol sematawayang Jadon Sancho di menit ke-23. Hasil ini membuat MU naik ke urutan kelima dengan poin 9, sedangkan The Foxes nangkring di posisi ke-20 dengan 1 poin. Liverpool akhirnya mengkonfirmasi transfer Arturo Melo dari Juventus. Gelandang Brasil itu didatangkan dengan status pinjaman untuk semusim ke depan. Transfer ini terbilang lancar, tidak ada gangguan berarti. Melo membutuhkan tantangan baru untuk mengembangkan karirnya yang macet di Juventus. Di sisi lain, kebutuhan mendesak Liverpool akan seorang gelandang membuat Jurgen Klopp akhirnya mendatangkan Melo. Chelsea sudah mencapai kesepakatan soal transfer Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona di hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Seperti diberitakan pakar transfer Fabrizio Romano dalam akun resmi Twitter pribadinya Kamis 1 September, Chelsea dan Barca telah mencapai kesepakatan untuk transfer Aubameyang dengan nilai 14 juta euro atau 207 miliar rupiah. Selain itu, The Blues juga memasukkan bek kiri Marcos Alonso ke dalam proposal pembelian Aubameyang, sehingga Alonso kini akan berkostum Barcelona. Juventus dipinjamkan Denis Zakaria ke Chelsea. Zakaria menyelesaikan tes medisnya sebagai pemain baru Chelsea dan Juventus sedang mempersiapkan semua dokumen. Pinjaman dengan opsi pembelian 30 juta pounds atau 516 miliar rupiah, tapi tidak wajib. Ada potensi kontrak 5 tahun jika The Blues ingin membuatnya permanen. Selain itu, Chelsea yang membayar gaji Zakaria 100%. Fulham mengambil langkah yang mengejutkan dengan berhasil mendatangkan kembali Willian ke Liga Inggris. Winger berusia 34 tahun ini didatangkan dengan bebas transfer dari Corinthians. Willian mengatakan bahwa ia bersedia untuk membantu klub mencapai proyek yang besar. Tidak dijelaskan secara spesifik proyek yang seperti apa. Namun dengan kontrak yang hanya 1 tahun di sini, ia berambisi memenuhi tugasnya itu dengan sebaik mungkin. Di menit-menit terakhir bursa transfer, Chelsea dilaporkan menyodorkan tawaran uang tunai lebih dari 100 juta euro atau lebih dari 1,5 triliun rupiah ke AC Milan untuk penyerang sayap asal Portugal, Rafael Leao. Akan tetapi, AC Milan sama sekali tak tergoda tawaran fantastis Chelsea buat Rafael Leao. Rossoneri yakin bisa membuat Rafael Leao memperpanjang kontraknya lebih lama lagi di San Siro hingga 2027 mendatang. Manajemen Manchester United Kamis 1 September malam waktu Indonesia Barat meresmikan peminjaman kiper Martin Dubravka dari Newcastle United selama 1 musim dan akan menjadi pelapis David De Gea. Manajemen Setan Merah dikabarkan harus merogoh kocek sebesar 2 juta pounds untuk meminjam Dubravka. Tapi, MU mempunyai opsi mempermanenkan Dubravka dengan nilai 6 juta pounds jika sang pemain mendapatkan menit bermain yang cukup serta memperlihatkan performa gemilang sepanjang musim ini. Everton mendatangkan pemain baru di hari terakhir bursa transfer. Mereka mendapatkan tambahan kekuatan usai merekrut gelandang anyar dari Paris Saint-Germain, yakni Idrissa Gueye. Gelandang bertahan asal Senegal ini diikat kontrak selama 2 musim oleh The Toffees hingga 2024. Everton dilaporkan harus mengeluarkan dana 8,6 juta pounds untuk merampungkan transfer Gueye. Manchester City baru saja mengumumkan transfer Manuel Akanji dari Borussia Dortmund Kamis 1 September. Bek asal Swiss itu menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2027 mendatang. Biaya transfer bek berusia 27 tahun itu dikabarkan berada di angka 15,1 juta euro atau setara dengan 260,4 miliar rupiah. Akanji yang bakal memakai nomor punggung 25 diproyeksikan menambah opsi bek tengah The Citizen meski sudah ada John Stones dan Ruben Dias. Juventus memberikan kabar terbaru tentang kondisi Wojciech Szczęsny yang ditarik keluar di tengah laga kontra Spezia Kamis 1 September. Dini hari waktu Indonesia Barat karena mengalami kesakitan. Sinyonya tua mengkonfirmasi cedera ankle yang dialami oleh Szczęsny namun memastikan bahwa ex-kiper Arsenal dan AS Roma itu terhindar dari cedera serius. Masih belum diketahui seberapa lama Szczęsny akan absen.
Inter Milan mendatangkan Francesco Acerbi dengan status pinjaman dari Lazio pada deadline day bursa transfer Liga Italia 1 September. Inter Milan memiliki opsi untuk membelinya secara permanen dan akan membayar penuh gaji Francesco Acerbi selama masa peminjaman ini. Sebelum mendatangkan Acerbi, Inter Milan sudah mendatangkan Andre Onana, Henry Mkhitaryan, Romelu Lukaku, Christian Aslani, dan Raul Villanueva. Usai sudah petualangan Martin Braithwaite di Barcelona, kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak dengan cara baik-baik. Barcelona menyatakan FC Barcelona secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Braithwaite atas komitmen dan dedikasinya, serta mendoakan yang terbaik untuknya dan setiap kesuksesan di masa depan. Dilansir Football Espana, Braithwaite diperkirakan akan menyeberang ke klub rival sekota, Espanyol, dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun di sana. Pakar bursa transfer Eropa Fabrizio Romano memiliki kabar baik untuk para fans AC Milan. Sebab dalam laporan terbarunya, Romano mengatakan Milan telah mendapatkan lampu hijau dari Barcelona untuk merekrut Sergio Dest dengan status pinjaman di bursa transfer musim panas 2022 ini. Tak disebutkan berapa nilai dari peminjaman ini. Beberapa hari lalu, beredar kabar bahwa Milan bisa mempermanenkan bek kanan asal Amerika Serikat itu dengan mahar 20 juta euro. Ex-kapten Real Madrid Marcelo dilaporkan segera bergabung dengan Leicester City. Diketahui, Marcelo saat ini belum memiliki klub setelah meninggalkan Real Madrid beberapa waktu lalu. Walaupun segi fisik Marcelo mulai menurun, ia masih bisa bekerja ekstra, terutama saat lini tengah buntu. Menurut laporan Sport People, pihak Marcelo saat ini berada di Inggris untuk menjalani tes medis. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!